Kak mau tanya, boleh nggak? Kenapa ada banyak macam gereja di Indonesia? Bantu jawab ya, Kak. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini guys. Kali ini kembali lagi di segmen yang udah lama banget saya nggak buka, yaitu Q&A teologi, di mana teman-teman bisa bertanya kepada saya dan saya akan menjawabnya melalui video. Silakan yang mau bertanya, kirimkan pertanyaan di Instagram atau bisa di Telegram yang akan saya tulis di kolom komentar ataupun di deskripsi. Lalu teman-teman tanya, nanti saya akan jawab pertanyaan apapun dan saya akan menjawabnya satu persatu. Kalau sempat ya saya bikinkan video gitu loh guys. Oke, kita langsung aja ke pertanyaannya. Pertanyaan ini diberikan oleh Diana Matius dalam Instagramnya pada 11 Agustus 2020. Pertanyaannya begini guys. Kak mau tanya, boleh nggak? Kenapa ada banyak macam gereja di Indonesia? Bantu jawab ya Kak. Kak mau tanya boleh nggak? Ya boleh dong. Pokoknya semua pertanyaan boleh. Saya pasti akan menjawabnya. Kenapa ada banyak macam gereja di Indonesia? Bantu jawab ya Kak. Bantu jawab ya Kak. Kalau berbicara mengenai gereja yang banyak itu sebenarnya adalah lembaganya atau denominasinya. Banyak banget lembaganya kan, ada GBI, GPDI, ada GTDI, ada Gereja Kristus Yesus, ada lagi GKI, dan masih banyak banget gereja. Itu adalah lembaganya yang banyak. Tetapi kalau berbicara mengenai gereja yang sejatinya itu ya cuma satu. Gereja kan artinya dipanggil keluar dari kegelapan menuju terang. Dan dalam definisi ini dan arti ini tentunya hanya satu saja. Setiap orang yang percaya kepada Yesus sudah dipindahkan dari kegelapan ke terang, maka itu adalah gereja. Tetapi kalau berbicara kok bisa banyak banget? Dan itu kita harus jawabnya gini. Kita harus paham dulu bahwa gereja itu hanya satu dan kepalanya hanya satu. Oke, dalam Efesus 1 ayat 22 sampai pasal 2 ayat 1 dikatakan, dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Maksudnya segala sesuatu ini apa? Ya, semua orang yang percaya kepadanya, semua orang yang sungguh-sungguh hidup dalamnya, dan juga gereja itu sudah diletakkan di bawah kaki Yesus. Yang artinya Yesus sebagai kepala, yang artinya Yesus yang memiliki otoritas atas segala sesuatu itu. Dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala. Nah, perhatikan yang saya beri tanda merah ini, yang mana Yesus telah menjadi kepala dari jemaat ini, dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Jadi maksudnya ini, kepala ini kan bagian yang paling penting ya dalam tubuh orang. Kalau kepalanya udah nggak ada ya udah orang itu pasti mati kan. Ya tentunya jantung juga. Tetapi kepala yang artinya sebagai pemimpin dan jemaat yang adalah tubuhnya, tubuh itu dipimpin oleh kepala itu. Jadi kalau bertanya sebenarnya gereja banyak, enggak, gereja hanya satu. Yang mana Yesus adalah kepala, dan ketika hidup kita menundukkan diri kepada Tuhan, maka Tuhanlah yang kepala, dan gereja kita adalah tunduk kepada gereja itu. Kita itu tunduk kepada Yesus itu. Hal ini juga disimpulkan oleh Paulus dalam Korintus, guys. Dalam Korintus dikatakan, kamu semua adalah tubuh Kristus, yaitu kita, gereja. Orang yang percaya kepada Yesus, kita adalah tubuh dari Kristus. Dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Paham ya? Yesus adalah kepala dan kita anggotanya. Lalu pertanyaannya, kok banyak banget gereja di Indonesia ini? Lembaga yang menaunginya, itulah yang banyak. Jadi gereja ini kenapa bisa berbeda-beda? Karena setiap gereja menekankan pada satu karunia tertentu. Saya ambil contoh, gereja GBI menekankan kepada karunia-karunia, bisa penyembuhan, karunia doa, dan lain sebagainya. Tetapi seperti gereja-gereja reform, itu lebih menekankan pada karunia pengajaran. Makanya kalau ngajar itu seneng banget. Pak Stephen Tong ngajar luar biasa, bahkan anak-anak buahnya juga itu ngajarnya luar biasa. Karena ditekankan pada karunia mengajar. Beda seperti Pak Gilbert dan anaknya tentunya lebih menekankan pada karunia kesembuhan. Dan kalau kita berbicara mengenai Pentakosta, GPDI misalnya, tentunya itu menekankan kepada pimpinan Roh Kudus dan karunia-karunia Roh Kudus yang lainnya. Dalam 1 Korintus 12 ayat 28, dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul,
kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Nah, dari ini kita sudah melihat bahwa ada 3 karunia yang berbeda di dalam satu tubuh Kristus. Ada karunia mengajar, sebagai rasul, ada juga yang sebagai nabi. Nah, ini ketiganya ini kalau masing-masing gereja mengkhususkan tertentu, maka ini akan menjadi 3 gereja nih. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat sudah 4 gereja, untuk menyembuhkan 5 gereja, untuk melayani 6 gereja, untuk memimpin 7, dan juga untuk berkata-kata dalam roh sudah 8 gereja dengan penekanan masing-masing. Kalau kita identifikasi ya, mungkin bahasa roh ini bisa kepada GPDI, untuk memimpin leadership, mungkin bisa di gereja-gereja, mungkin dalam gereja-gereja Abalov ya. Dan juga untuk melayani, mungkin ada gereja GBI, mungkin mujizat juga, bisa gerejanya Pak Gilbert menyembuhkan, bisa gerejanya Pak Niko, ataupun gereja Tiberias, pengajar gerejanya Stephen Tong, dan juga mungkin kerasulan atau kenabian, ini gereja-gereja nubuatannya Pak Niko juga. Jadi ini banyak banget karunia yang ada, sehingga membentuk satu lembaga tersendiri yang menekankan kepada karunia ini. Sehingga kelihatannya banyak banget gereja di Indonesia ini, padahal ini satu di mana Yesuslah sebagai pemimpinnya. Mudah-mudahan jawaban saya ini memuaskan dan jawaban ini bisa menjawab pertanyaannya, kok banyak banget gereja di Indonesia? Ya, yang banyak adalah lembaga gerejanya yang menekankan pada karunia-karunia tertentu. Tetapi semua gereja ini menjadi satu dalam tubuh Kristus dan Yesus adalah pemimpinnya. Tetapi berbeda dengan gereja Saksi Yehova, gereja Mormon, dan gereja-gereja seperti gereja Tuhan Yang Maha Kuasa. Sebab mereka memberitakan Injil yang lain. Bukan Yesus yang diberitakan oleh para murid yang diberitakan, tapi Yesus yang lain. Itu ada dalam 2 Korintus 11 ayat 4 dikatakan, sebab kamu sabar saja. Jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain, loh kok ada Yesus yang lain? Ya ada. Ketika ada orang mengatakan Yesus itu hanya ciptaan semata, seperti yang dilakukan oleh Saksi Yehova, yaitu adalah Yesus yang lain. Yesus yang diberitakan oleh para murid adalah Yesus Sang Penyelamat. Dia adalah Tuhan yang menjadi manusia, menebus dosa manusia. Tetapi gereja dari Saksi Yehova mengatakan Yesus hanyalah malaikat, Yesus hanya ciptaan, dan Yesus bukanlah Tuhan. Dan ini jelas sudah memberitakan Yesus yang lain. Jadi, Saksi Yehova bukan termasuk di dalam gereja yang satu, Yesus sebagai kepala. Paham ya di sini ya guys ya? Jadi ketika kalian ketemu gereja yang mengatakan bahwa Yesus bukanlah Tuhan dan Juru Selamat, berarti itu bukan gereja yang sesungguhnya. Itu gereja palsu. Oke, terima kasih. Ini jawaban yang saya bisa berikan kepada teman-teman semuanya. Dan untuk teman-teman yang masih banyak pertanyaan, silahkan DM saya di Instagram. Saya akan baca satu-satu dan jika ada kesempatan saya akan menjawabnya, atau teman-teman juga bisa memberikan pertanyaan di Instagram dan juga bisa juga sih lewat media-media sosial yang lainnya atau di kolom komentar. Terserah teman-teman, saya akan menjawabnya supaya kita sama-sama bertumbuh dalam Tuhan dan mengenal Tuhan semakin dalam lagi. Dalam segmen ini, dalam Q&A Teologi, Luis Prastio sini undur diri. Damai Kristus menyertai kita semuanya dari saat ini dan selama-lamanya. God be with you all.